Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, 24.100.172. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas video tutorial pertemuan kedua, yaitu tentang penjelasan dari materi kelas, objek, dan atribut yang memiliki ketentuan minimal terdapat 2 kelas, 3 atribut, dan 2 objek di dalam program yang dibuat. Di sini saya sudah ada program. Di sini saya sudah membuat sebuah program dan saya tambahkan juga penjelasan berupa komentar di atasnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam program yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebuah kelas, atribut, dan objek. Yang pertama kita akan membahas kelas. Jadi kelas itu adalah sebuah cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan struktur data dan perilaku dari sebuah objek. Kelas di sini terdapat sebuah kelas yang bernama mahasiswa. Nah, ini adalah kelas yang bernama mahasiswa. Dan di sini ada atribut dari kelas mahasiswa, yaitu berupa nama, berupa name, dan berupa jurusan. Atribut sendiri adalah data atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu objek atau kelas. Atribut Atribut inilah yang membuat suatu objek berbeda dari objek lain walaupun berasal dari kelas yang sama. Nah, di sini atribut dari kelas mahasiswa ada 3, yaitu nama, name, dan jurusan. Di sini ada konstruktor. Konstruktor sendiri digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut saat objek dibuat dari kelas ini. Selanjutnya, di sini ada metode. Metode itu adalah untuk menampilkan data atau informasi objek mahasiswa. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah objek. Apa itu objek? Nah, di sini kita masuk ke kelas yang kedua, yaitu kelas main di Java atau kelas utama yang akan kita gunakan untuk menjalankan program ini. Di kelas kedua ini adalah terdapat objek-objek di dalamnya ya. Objek itu apa? Objek adalah benda nyata atau yang dihasilkan dari sebuah kelas, dibuat dengan kata kunci new. Objek inilah yang benar-benar dipakai dan diproses di dalam program, punya data sendiri dan bisa memanggil metode miliknya. Nah, di dalam kelas ini terdapat 2 objek nantinya, yaitu mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Kedua objek ini dibuat dari kelas yang sama, yaitu kelas mahasiswa yang sudah kita buat, tetapi memiliki nilai atribut yang berbeda. Dan inilah konsep dari OPP, atau yang berarti satu kelas bisa menghasilkan banyak objek dengan data masing-masing. Nah, di sini contohnya ada objek 1. Objek 1 itu berisi data yang bernama Andi Saputra dengan NIM 22, ini kurang lebih seperti ini, dan jurusan seperti ini. Dan di mahasiswa 2 itu ada nama Siti Rahmat, NIM-nya berbeda, dan sistem informasinya berbeda. Dan ini untuk menampilkan data dari objek 1, dan ini juga untuk menampilkan data dari objek 2. Jadi objek itu adalah sebuah benda nyata atau sebuah benda nyata yang dihasilkan dari kelas yang dibuat dengan kata kunci neo. Jadi untuk membuat objek itu harus ada neo di sini. Nah, contohnya di sini. Ini adalah kelas mahasiswa membuat sebuah objek mahasiswa 1, objek baru mahasiswa yang berisi data Andi Saputra sebagai nama, NIM-nya ini, dan jurusannya ini. Dan kalau kita coba run, ini adalah hasil dari program yang sudah kita run. Data objek 1 yaitu berupa Andi Saputra dengan NIM 2210100101, jurusan Teknik Informatika, dan data dari objek kedua yaitu yang bernama Siti Rahma, NIM 2210100102, dan jurusan Sistem Informasi. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.